Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Itu. Ya Pak Yai ya. Oh. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan ya. Menteri Perdagangan yang sekaligus Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, dalam sebuah acara memeragakan soal tahiyat akhir. Katanya sekarang saat di tahiyat akhir, orang tak lagi mengacungkan satu telunjuk, melainkan dua telunjuk jari. Nih, piye iki? Iki tuntunannya kok ngendi ya? Aduh, Pak. Mbok jangan malah menajamkan politik dikait-kaitkan dengan agama ini loh. Sebagai muslim yang baik dan pendukung setia Pak Ganjar, ketika sholat dibacakan Al-Fatihah sampai pada kata walad dolin, pasti jawabnya ya amin. Nah kan gitu kan. Atau saat datang ke pengajian, ke acara, hadir dalam tasakuran, waktunya Pak Kiai berdoa, ya kami tetap jawab amin. Apakah jawaban itu menunjukkan pendukung Pak Ganjar jadi dukung Pak Anies dan Caimin? Yora, mboten. Enggak lah Pak. Ayo, monggo Pak Zulhas. Cara berkampanye itu yang elegan. Jangan berkualitas. Yang elegan, yang berkualitas. Jangan yang cembre-cembre maksudnya gitu kan ya. Bila bercerita atau mau menjatuhkan lawan, enggak perlu urusan ibadah di bawah-bawah Pak. Itu habul minallah. Dah saya yakin lah. Saya sholat enggak hanya di masjid dekat rumah, yang agak jauh bahkan di luar kota, masih sama jawabannya makmum. Ya tetap amin. Memang kenapa? Apa nanti jika pasangan Anies dan Caimin keok, yuk kata amin dihapus dan dilarang digunakan? Kami ini pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nggak pernah ada persoalan di ibadah. Sholat ya usai dibacakan Al-Fatihah ya tetap menyahut amin. Gitu. Di tahiyat rakaat kedua, ketiga, atau yang keempat ini, pas sholat duhur dan isya, tetap mengacungkan satu jari telunjuk. Sama sekali bukan persoalan. Kami ini pendukung rasional, tidak pernah persoalkan simbol-simbol begituan. Masyarakat kita sudah dewasa. Tidak ada statement urusan remeh-temeh. Tidak menganggap kata amin dalam menyahut Al-Fatihah atau doa sebagai bentuk kampanye. Pun dengan telunjuk jari Pak. Apakah itu ideologi? Selalu dikaitkan dengan pasangan koalisi perubahan. Belas, kami ini terdidik menggunakan nalar dan logika dengan baik. Tidak mudah terhasut oleh simbol termasuk terpengaruh yang disampaikan Pak Zulhas, Ketua Umum Partai, seorang menteri, namun mensimplifikasi ibadah demi kepentingan politik. Apa pasangan Prabowo Gibran takut sama Pak Anies dan Caimin? Bila sama pasangan itu takut, bagaimana melawan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Ya. Mau bikin fitnahan apalagi? Makanya kalau mau mencalonkan orang sebagai capres dan cawapres, ditimbang-timbang dulu, dihitung-hitung dulu capresnya gimana. Lah capres usia uzur sama saja. Sama saya nih ya udah tua kok, disuruh jadi capres. Memangnya koalisi Indonesia Maju nggak ada tokoh kompeten? Sudah gitu ya. Yang capres ketuaan, yang cawapresnya masih terlalu muda, masih masem, kecut. Bila diibaratkan buah, bagaimana pasangan ini akan bertempur nanti? Saat debat pertama saja nih, sudah rontok semua cara argumentasinya. Emosinya juga meledak-ledak. Dipikirnya bila Pak Prabowo yang keok sama Pak Jokowi 2 kali, dipasangkan dengan anak Pak Jokowi makin sempurna. Ya enggak lah, beda jauh. Kayak gitu ngakunya mau jadi penerus Pak Jokowi. Siapa yang mau percaya? Ditambah sekarang tim suksesnya nih. Atau ketua partai pendukungnya aneh-aneh loh. Urusan sholat dikait-kaitkan dengan pilpres.
di kalangan pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kami ini justru malah fokus pada bagaimana yang jadi visi besar beliau. Itu dapat diterima masyarakat, dapat diterima rakyat. Makanya garda terdepan yang berhadapan dengan masyarakat itu banyak relawan serta tokoh partai di tingkat bawah. Sebab mereka bekerja bukan hanya efektif, namun juga tahu sasaran pada kelompok apa, isu yang dibawakan yang lebih pas itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kita tidak butuh menyerang, memfitnah, menjelek-jelekkan capres lain. Yang kami lakukan itu menempatkan kubu lawan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya kayak konten Om Ben ini, yang sekarang membahas soal Pak Zulhas dengan politisasi sholat. Ya kami bedah mestinya bagaimana. Silahkan putar video dari awal. Apakah ada kata-kata memfitnah? Apa ada hinaan pada Pak Zulhas? Apa ada merendahkan Pak Prabowo atau Mas Gibran? Kan enggak. Jika tadi menyebut capresnya terlalu tua, kan emang usianya sudah di atas lansia. Mas Gibran sendiri juga belum matang secara politik. Jadi bahan konten ini sama seperti yang kami lakukan di berbagai kelompok masyarakat. Penjelasannya sama. Sudah enggak zaman lagi menghina-hina, apalagi membawa isu agama supaya warga jadi ikut terprovokasi. Mengerikan, mengerikannya. Kok ia bilang begitu malah sekelas ketua partai loh. Nih, mestinya Pak Zulhas bila kasih ceramah, fokus saja deh Pak pada visi dan misi capres, bukan membawa-bawa isu agama. Oh iya nih, pidato itu bukan acara konsolidasi partai, melainkan tugas Kementerian Perdagangan dan bicara di Asosiasi Pedagang Pasar. Nih, kebetulan Dewan Pembina Asosiasi itu Pak Prabowo. Makin lengkap kan? Sudah upaya menggiring pedagang pasar memilih Prabowo Gibran. Silahkan saja. Kami nggak takut. Jangan dikira bila asosiasi itu mendukung saja Pak Prabowo, seluruh pedagang pasar tradisional se-Indonesia otomatis ngikut. Jauh banget kan? Ngimpi berharap begitu. Rakyat itu merdeka, makin bisa bersikap serta bersuara. Siapa sih yang selama ini nengok bakul pasar? Kan Pak Jokowi. Sing blusukan tuh Pak Jokowi. Tanya mereka tuh, siapa capres-cawapres pilihan mereka? Pasti akan serempak itu menjawab Pak Ganjar. Kenapa? Hanya Pak Ganjar yang siap turun ke pasar, masuk ke pasar, memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, memastikan bangunan pasar aman, memikirkan supaya pasar tradisional bisa bertahan, bahkan makin ramai. Apa Pak Prabowo dan Anies siap melakukan itu? Jelas enggak. Mereka berdua hanya sanggup meresmikan proyek, menandatangani surat-surat, tidak kuat berpanas-panasan, tidak siap berlama-lamaan di bawah teriknya matahari, atau di beberapa tempat. Kadang mesti membawai sesuatu yang tidak diinginkan. Jangankan turun ke pasar ini, mereka kampanye saja, maunya di ruang-ruang tertutup, di tempat ber-AC. Jikapun di ruang terbuka, maunya ya di panggung besar, diajak dialog jarang mau. Soalnya bila dialog nih, takut nggak bisa ngejawab. Gibran juga pernah ngaku loh, kalau ada dialog sebaiknya jam 9 malam, sudah kelar. Nah, soalnya apa? Ngantuk. Yang gituan mau diandalkan jadi pemimpin, bisa rusak bangsa ini. Demikian opini Ben kali ini ya. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi. Salam, ya tetap merdeka.